Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Ranti. Aku akan menjelaskan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, terus saksikan ya. Sebelum itu, mari kita lihat roadmap atau perjalanan kurikulum di Indonesia dari mulai tahun 1947 sampai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dapat kita lihat bukan bahwa kurikulum di Indonesia itu banyak mengalami perubahan. Nah, jadi mari kita bahas satu persatu. Perkembangan kurikulum yang pertama, yakni kurikulum 1947 atau dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama setelah kemerdekaan dengan memakai istilah dalam bahasa Belanda yakni Leerplan. Kurikulum 1947 menekankan pada perubahan orientasi pendidikan Belanda menjadi kepentingan nasional dengan menerapkan asas pendidikan yakni Pancasila yang mulai diterapkan pada tahun 1950. Kurikulum 1947 dari segi isi kurikulum melakukan dua penekanan, yakni dari daftar mata pelajaran dan jam pengajaran serta garis-garis besar pengajaran. Poin yang menjadi penekanan pada kurikulum 1947 ini yakni mengurangi pendidikan pikiran, mengutamakan pendidikan watak atau karakter sebagai warga negara Indonesia. Perkembangan kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1952. Kurikulum ini lahir karena adanya penyempurnaan dari kurikulum 1947. Nah, jadi ini merupakan penjabaran dari kurikulum 1947. Ada dua penekanan di dalam kurikulum ini, yakni yang pertama silabus mata pelajaran sudah jelas, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang kedua, rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Perkembangan kurikulum yang ketiga, yakni kurikulum 1964. Kurikulum 1964 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1952 dengan diberi nama Kurikulum Rencana Pendidikan. Kurikulum Rencana Pendidikan merupakan pembelajaran yang dipusatkan pada program Pancawardhana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kurikulum 1964 menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis, di mana mereka memfokuskan pada 5 kelompok bidang studi. Ada moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar, di mana kurikulum ini menerapkan cara belajar dijalankan dengan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Nah, pemerintah juga menerapkan hari Sabtu sebagai hari krida, yakni pada hari Sabtu, siswa diberi kebebasan berlatih kegiatan di bidang kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan sesuai minat anak. Nah, selanjutnya nih teman, perkembangan kurikulum yang keempat, yakni kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan salah satu butir dari penyempurnaan adanya perubahan program dari kurikulum 1964, yakni Pancawardhana, menjadi lebih ditekankan kepada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang dimana ketiga hal ini tadi merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Dapat kita lihat ada tujuan
dan isi dari kurikulum 1968, di mana tujuannya yakni untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Sedangkan isi dari kurikulum 1968 diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Perkembangan kurikulum selanjutnya teman, yang kelima yakni kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Yang melatar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, Management by Objective. Dalam kurikulum 1975 sudah mengenal prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang memuat 3 hal. Yang pertama ada materi, kedua ada metode, dan ketiga ada tujuan pengajaran. Prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yakni rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Pengembangan kurikulum selanjutnya yakni kurikulum 1984. Kurikulum 1984 merupakan kurikulum 1975 yang disempurnakan, di mana kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Dan di sini siswa ditempatkan sebagai subjek belajar yang berorientasi kepada tujuan instruksional dengan menerapkan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Nah, perlu teman-teman ketahui, CBSA adalah pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Kurikulum yang ketujuh yakni kurikulum 1994 atau suplemen 1999. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984, di mana pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di kurikulum 1094 ini terjadi perubahan pembagian waktu. Yang pertama dikenal dengan sistem semester menjadi sistem caturwulan. Dengan harapan perubahan ini memberi waktu yang panjang untuk siswa belajar materi. Nah, kurikulum 1994 ini memiliki tujuan pengajaran yang pertama pemahaman konsep, yang kedua keterampilan menyelesaikan soal, dan yang ketiga keterampilan penyelesaian masalah. Kurikulum 1994 bersifat populasi, yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas suplemen 1999 teman. Nah, perlu teman-teman ketahui, suplemen 1999 ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1994 karena muncul beberapa permasalahan akibat dari kecenderungan pada pendekatan penguasaan materi. Maka diberlakukanlah suplemen kurikulum 1999. Adapun tujuan dari kurikulum suplemen 1999 merupakan upaya pemerintah untuk mengalihkan perhatian supaya masyarakat tidak komplain atas terjadinya berbagai kegagalan dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Perkembangan kurikulum yang selanjutnya yakni kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini merupakan
pengganti dari kurikulum 1994 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, program pendidikan KBK mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai. Yang kedua, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga, evaluasi untuk mengukur learning outcomes atau hasil belajar. Perlu teman-teman ketahui, pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kurikulum 2006. Nah, kurikulum 2006 ini dikenal dengan istilah kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Di dalam kurikulum 2006, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Pemerintah bersama Departemen Pendidikan Nasional menyusun 3 hal, yakni kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Selebihnya, seperti perangkat pembelajaran yakni silabus, RPP, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui, tujuan KTSP ini adalah tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Selanjutnya, kurikulum 2013 atau Kurtilas atau K13. Nah, pasti teman-teman tidak asing bukan tentang kurikulum 2013 ini? Mari kita bahas. Kurikulum 2013, Kurtilas atau K13. Nah, dari segi pengertian, kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran konsep kurikulum tematik integratif sebelumnya. Di mana kurikulum 13 ini, aspek penilaian kurikulumnya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Ciri khas dari kurikulum 2013 yakni memiliki 4 standar pendidikan. Di antaranya standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, standar isi, dan juga standar penilaian. Pengembangan kurikulum yang terakhir teman, yakni kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Nah, pasti teman-teman ketahui siapa tokoh di balik ini bukan? Iya benar, Pak Nadiem Makarim. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim ini terdorong karena keinginan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Nah, kurikulum yang luar biasa bukan? Selanjutnya ada 4 pokok kebijakan baru dari Kemendikbud Republik Indonesia. Yang pertama yakni ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Yang kedua ada ujian sekolah berstandar nasional akan diserahkan ke sekolah. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia dimulai tahun 1947 pada masa Budi Utomo sampai dengan 2021 sekarang ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan kali ini. Semoga apa yang Ranti sampaikan menjadi berkah dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Ranti pamit ya, sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.